Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan istri di channel PhD Parent Stories. Dan seperti biasa kami akan sharing banyak hal dari ruang-ruang diskusi yang sering kami bicarakan di rumah kepada teman-teman semua. Sekarang kami lagi di Trenggalek, ya, jadi backgroundnya ini di halaman hotel karena kami lagi karantina mandiri. Kami tidak sakit sebenarnya, cuma sedang melakukan isolasi mandiri sebagai bentuk patuh terhadap protokol ya. Jadi bagi siapapun yang melakukan perjalanan luar kota dan dirasa perlu untuk melakukan karantina mandiri, jangan lupa melakukannya. Anyway, kita akan bercerita hari ini tentang sebuah tema yang sebenarnya sudah sering kami bahas di berbagai seminar, saya maupun istri. Juga bahkan telah saya tuliskan dalam beberapa buku ya, dari PhD Parent Stories, Inspirasi dari Tanah Eropa, sampai Notes from England. Tapi mudah-mudahan cerita langsung dari kami hari ini bisa memberikan pengetahuan yang baru kepada teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah informasi yang menarik agar ketika teman-teman mencoba untuk mengikuti jejak kami bisa berjalan dengan lancar. Nah anyway, hari ini mungkin kita akan lebih banyak explore kepada pengalaman istri saya, karena banyak yang bertanya via grup di Telegram. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan tema atau hal yang ingin kami diskusikan dalam vlog kami, silahkan berikan di komentar atau gabung di grup Telegram yang kami punya. Langsung saja saya akan bertanya kepada istri saya, bagaimana sih pengalaman studi dari awal cari beasiswa S2 setelah kelar S1 sampai selesai S3. Saat ini sih sedang nunggu, belum selesai ya? Belum selesai. Nunggu Five-nya. Nunggu Five sidang, mohon doanya. Silahkan diceritakan pengalamannya dari awal, which is how many years ago? Puluhan tahun yang lalu, sudah tua. It's been 12 years ago. Jadi saya memang pengen dari dulu, memang sebelum lulus S1 itu memang sudah pengen untuk ambil S2 ke luar negeri. Jadi memang selama itu nggak pernah ada gambaran untuk S2 di dalam negeri sih sebenarnya. Dan memang karena pengen jadi dosen. Nah ini ingat dulu ya, jadi dari awal. Sebelum lulus itu memang sudah pengen jadi dosen. Jadi sebelum lulus sudah merencanakan pengen jadi dosen. Lalu kemudian ya alhamdulillah keterima di ETS secara tidak sengaja. Katanya sih dia nggak pinter-pinter banget gitu. Saya Which is true. Pinter-pinter banget. Karena teman-teman yang lainnya luar biasa, background akademik IPK ya. Ya. Kemudian ya alhamdulillah keterima itu. Dan ya pada waktu itu belum syarat S2 ya. Kalau sekarang kan memang harus S2 ya kalau mau jadi dosen. Betul. Waktu itu belum. Jadi masih bisa S1 sebagai dosen non PNS. Kemudian ya harus segera S2, intinya kan seperti itu, harus segera S2. Ya maunya sih ke negara berbahasa Inggris. Berjuang apply. Because I want to improve my English dan pengen mendapatkan pengalaman yang di negara yang lebih maju dong. Yeah, that's true. Ada apa gitu? Is there any other specific reason rather than more academic experiences or life experiences? Kalau ada orang ke Inggris kan Harry Potter atau apa? No, I know no, you really, wouldn't. no. Okay. No. Jadi begitu saya apply ke Australia dan juga ke Inggris. Kamu masih ingat nggak Saya kampusnya? ke Belanda. Melbourne. Di Melbourne. Terus Essex kalau nggak salah ya, di UK. Di UK ada beberapa dan juga di Belanda. Jadi begitu saya. Belanda di? Udah. Kayaknya sih. Oh, kayaknya we pernah. should go there. Terus habis itu kan ya apply sebenarnya keterima, LOE udah dapet, tapi karena statusnya masih dosenan PNS nggak dapet beasiswa. Padahal di Australia sendiri saya sudah dapat 25% potongan beasiswa SPP, 25% potongan SPP tuition fee. Jadi ya karena nggak mampu lah Pak ya, anak desa suruh bayar mungkin ratusan juta setahun, jadi tidak mampu. Akhirnya apply. Sempat ke Korea juga. Oh, oke. Korea. Berarti apply beasiswa pemerintah Korea juga? Yes, pernah. Akhirnya. Kamu nggak ingat kampusnya? No. How can you forget it? Memory. Okay. Selected memory. Terus juga akhirnya ke Taiwan. Taiwan itu pertama ditolak kan? As far as I remember. Ketika ambil bareng Munif.
itu ditolak. Munif itu teman dosennya. Ya, jadi setahun sebelum saya berangkat itu nyoba 2 kali ditolak kan. Kenapa? I don't really know. I don't really know why. So- Mungkin memang kuotanya sedikit kali ya pada waktu itu. Iya, mungkin memang Zaman-zaman itu itu masih nggak- belum susah. banyak kuotanya. Belum banyak kuotanya orang ke Taiwan, betul. Nah, terus habis itu karena sudah really desperate, I applied to my department Which is in ITS. di ITS. Terus ya gitu udah lah. diterima lah, pantas. Diterima lah ya, dosennya sendiri gitu, masa nggak diterima. Ya sudah saya terima gitu, tiba-tiba Itu dapat. kamu banget ya. I know you at some point you will be desperate and then apply in ITS. Kalau aku kan enggak Karena nih. memang sudah batas waktunya. Oh, I see. Kalau semester itu saya nggak dapat beasiswa ke luar negeri, saya harus sekolah di situ. Sudah oke. di ultimatum. Oke. Jadi ya sudah daftar aja gitu. Terus ternyata di detik-detik terakhir itu dapat beasiswa ke Taiwan dan Titik berangkat terakhir. ke sana. Oke. Oke. Itu pulang bawa anak dan suami. Oh, kalau kalian pernah baca Islam adalah Maharku, sebenarnya ceritanya dari dia. Maksudnya cara apply beasiswa di Taiwan gitu ya. Kamu waktu itu diwawancara nggak? Apa No. apply? Oh, jadi apply normal ya? Apply normal. Oke. Then you go to Taiwan 2010. Ceritain dong pengalaman selama S2 di Taiwan. Selama S2 di Taiwan. Mudah kan kuliahnya? Kata dia kuliahnya mudah. Yang susah di tahun Kuliahnya- kedua kan? Di semester 2. Di semester kedua itu satu mata kuliah susah. Cuma satu mata kuliah. Yang lain ya sosok. Enggak, kalau kami itu pengalamannya susah, pengalaman teknik sipil ya. Saya dulu pernah sekelas sama beberapa teman-teman kakak kelas lebih tepatnya yang lulusan terbaik ITB dan pinter-pinter. Dan aku tidak merasa mudah gitu selama studi S2 di Because Taiwan. that I feel that it is what I got and saat S1 Pak. Jadi katanya Jadi karena S1 mereka itu ngambil dapat mata kuliah kayak banyak di gitu, teknik sipil juga ya. sih kalian. Ya kan begitu ya, mungkin Karena- komputer kayak Jadi ceritanya di Taiwan itu internasional kelas masih sedikit, makanya mereka Ngambil kemana-mana. kemana-mana, salah satunya di teknik sipil. Makanya mata pelajarannya katanya mudah gitu. Nah kecuali semester Ya. 2 salah satu mata kuliahnya ada yang banyak matematika, machine learning, aku masih ingat mata machine kuliahnya. learningnya itu Machine pas learning. Pas lagi hamil lagi. Delia. Oke, cerita dulu dong, kamu S2 terus gimana? Nikah segala macem. S2 sebenarnya nggak imagine untuk nikah ya, karena pengennya selesai kuliah gitu kan. Sebelum ketemu saya, saudara-saudara. Ah, Langsung berubah, saudara-saudara. jadi begitu, terus ya ditawarin sama temen itu kan, terus ya waktu itu pas ujian kalau nggak salah ya aku, makanya Ujian. nggak Semester balas-balas, kedua. aku nggak mau buka apapun, aku mau konsen sama ujianku, ini sudah pusing Kamu sama belajar? ujianku. Yes of course Pak. Enggak, iyalah, nah itu yang saya Bapak. sesali dari kehidupan S1 dan S2 aku. Aku nggak pernah belajar serius. Ya belajar lah, orang Oh, mau pantesan nilaimu ujian, bagus ya. Ya meskipun saya termasuk deadlineer gitu ya, seminggu sebelum kayak gitu, 2 minggu sebelum. Kalau aku sih 2 hari sih. belajar gitu. Tapi kan ya harus belajar Pak. Oke. Terus ya itu makanya tidak dibalas. Susah nggak? S2 di Taiwan. S2 di In Taiwan, general. in general Enggak sih. nggak terlalu sih. Aku sih sebenarnya juga nggak terlalu susah sih. Ya, kayak But I bisa hope I can sih. get those 73 changed to 90. I know I can do that. Itu yang aku sesali karena nilaiku ada 73. Itu yang paling saya sesali. Kalau aku bisa ngulang S2 aku pingin break itu doang. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu susah kan selama S2 kan. Abis menikah juga nggak terlalu susah kan. Cuman aku masih ingat nih, waktu dia lagi hamil ngerjain tesis dia bilang kayaknya aku bakalan perpanjangan deh. Dan kata-kata itu terulang lagi ketika dia ngelesain tesis S3. Anyway, sudah azan. Pause dulu kali ya. Pause dulu kali ya. Nanti kita sambung lagi. See you. Halo, kita lanjutkan lagi cerita perjalanan studi berbeasiswa. Jadi istri menikah di akhir semester 2 lalu kemudian hamil pas ketika semester 3 di Taiwan. Bagaimana pengalaman kuliahnya? Kuliahnya ya sama aja mungkin ya, tapi ya lebih menantang karena lagi hamil muda. Ya mungkin banyak orang juga merasakan kalau hamil muda itu gimana, hamil pertama lagi.
mual-mual, belajar pasti terganggu. Waktu itu saya bukan morning sick seingatku, Kamu malam night sick. dan nggak bisa cium sabun. Nggak bisa cium sabun, nggak bisa cium nasi lagi. Tapi aku ingat dimasak. aku masih rutin masak waktu itu. Iya. Itu jadi ya begitulah Pak, lebih menantang aja karena kondisinya. Tapi tesis, bagaimana pengalaman ngerjain tesis? What do you think? Tesis kalau dulu biasanya kan memang dari semester 1 tuh kan sudah mulai riset ya kalau di sana. Saya merasakan sudah mulai riset Pak dari semester 1. Sudah nge-lab, Really? sudah mulai belajar, yes. Begitu ya? Ya, Sudah ikut itu. ya ikut seminar weekly aja sih. Setiap minggu kan ada meeting. Tapi emang kamu dikasih lab meeting. tema riset yang dikerjain gitu? Iya Pak, Oke, dari terus. dari semester 1. Jadi memang sudah mulai, ya mungkin belum mengerjakan lebih tepatnya, tapi masih belajar tentang topik itu. Dan supervisornya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Dia bisa nulis berbahasa Inggris. Dia academic ngerti writing-nya mungkin ya, bagus. cuman Pasif. mungkin nggak pede dengan bahasa Inggrisnya kali ya. Jadi memang nggak terlalu banyak bicara dalam bahasa Inggris. Bisa berarti. Ngomong sih kalau ditanyain ya Oke. nggak banyak, tapi Terus pas nulis tesis, nulis tesis hamil, akhirnya nulis tesis dari rumah. tuh saya ingat dulu dia nulis tesis sambil dengerin lagu Adele, karena aku dulu lagi seneng denger lagunya Adele. Kamu. Yang apa sih? I don't know, forgot. Never mind, find someone like you. I think so. Itu lebih Bukan. karena kamu yang mendengar. Iya, bukan dia. Rolling in the Deep Bukan kayak aku. masa-masa itu. Betul sekali. Nah, anyway, terus kamu lulus S2, nggak ada kendala kan sebenarnya nulis tesis itu? I don't remember you don't have any specific challenging. Pernah sempat dikomenin sama asistennya profesor. Oh iya betul, asisten profesornya. Kamu dikontrol sama asisten profesormu. Karena dia lebih Oh, bahasa dia- Inggrisnya lebih bagus. Oh, gitu ya? Jadi memang dia, dan karena studennya dia juga banyak, jadi otomatis dia butuh asisten. Dan istri lulus tanpa revisi. Katanya sih gara-gara dikasihani karena hamil. Kayaknya sih gitu. Ya, karena ngelihat saya hamil kemudian melahirkan gitu, kayaknya nggak direvisi sama sekali. Aku ingat ada 2 orang, salah satunya adalah Raras yang juga dosen ITS yang lulus tanpa revisi. Salah 2-nya adalah istri saya. Katanya sih begitu. Memang tesisnya nggak bagus-bagus amat sih kalau dibaca. Ya kan? Iya. Tapi kamu dulu bilang bagus karena zaman S2 dulu Betul. kamu belum bisa nulis kayak Betul. sekarang. Kamu masih bilang bagus. Kalau sekarang kamu bilang Nggak bagus. apa nih, dibuang di tempat sampah kali. Betul. Anyway, akhirnya setelah lulus S2, ya memang kita pengen S3. Dan Iya, oh iya, betul. saya sempat S3 di Taiwan, tapi akhirnya berhenti setahun. Lebih tepatnya karena menemani istri. Karena menemani istri, karena juga waktu itu juga nggak terlalu klik sih sama risetnya. Ya pokoknya tidak terlalu menyenangkan lah supervisornya in general ya. Maksudnya tidak promising ya, tidak promising. Saya lulus mata kuliahnya lulus semua, cuman yang nggak promising aja kayak why I have to go or study or continue my study in Taiwan. Akhirnya kita mutusin kembali ke Indonesia lalu mempersiapkan studi S3 ke luar negeri. Dan waktu itu we have to go to English speaking country atau Eropa ya maunya. Dan gak kepikiran ke Australia atau Amerika karena Amerika terlalu susah, lama ya. Dan akhirnya kami mutusin ke Eropa. Waktu itu saya yang memulai perjalanan mencari beasiswa S3. Dari sekian banyak yang saya ceritakan di buku, akhirnya saya keterima di University of Bristol berbeasiswa dikti. Jadi makanya kenapa kami pulang ya karena saya dapat beasiswa dikti, istri dapat beasiswa LPDP. Makanya kita harus mengabdi di Indonesia. Nah, cerita dong pengalaman persiapan mencari beasiswa S3. Yang paling susah adalah IELTS. No, starting from finding the supervisor, right? Saya tuh nggak dapat supervisor ceritanya, padahal sudah dibantuin oleh ini nih. Bertahun-tahun. Asisten saya mencari supervisor. 1,5 tahun, I think it's 18 months. Yes, exactly. Sampai kita desperate gitu. Tapi 1 bagus tahun juga sih. itu nggak pernah ada apply kecuali dari yang Yuri profesor betul. yang dari Palestina. Sama Cardiff and Cardiff University. Menolak. Tapi enggak, ada satu keterima. Satu menerima kamu, cuman menolak gara-gara IELTS-mu nggak nyampe.
saya cuma 6,5. ngepres banget. Nah kemarin ada yang tanya juga nih, gimana belajar IELTS pas lagi sama Delia. Kalau saya jangan ditanya ya, karena IELTS saya cuma 6. Jadi kayak there's no point I give you. Itu faktor luck Pak, Anda bisa berangkat itu sebenarnya Yes. karena faktor luck Pak. Itu karena faktor Nggak luck. akan bisa diterima semuanya. Betul sekali, itu Jadi purely Anda harus factor luck. banyak bersyukur Pak. That's a big blessing in my life. Cerita pengalaman IELTS. Waktu itu dapat kursus ya? Jadi IELTS itu Kak, saya itu sebenarnya kalau TOEFL itu sudah di atas 550, tapi kan beda IELTS sama TOEFL. It's gitu ya? really different. Terus tinggi juga ya? Jadi sudah gitu, terus Ya, akhirnya IELTS ada beda. Sebelumnya sudah pernah tes IELTS Dan 6. 6. I know. Itu kapan ya? Sebelum berangkat S2 Ya, sebelum kayaknya. kamu lamar S2. Sebelum berangkat S2 karena buat Ngelamar ngelamar S2 S2 di Inggris dan di Australia. Inggris, karena itu dipakai itu. Jadi sudah tahu gimana modelnya IELTS itu. Dan sudah tahu kelemahan saya itu paling lemah di mana, yaitu di speaking and writing. Kayaknya rata-rata orang Indonesia begitu. Jadi kemudian ya improve lebih banyak di situ. Terus kebetulan di ITS sempat sekitar 1 tahun sebelum saya berangkat itu lagi ada program ngelesin writing dosennya ke IALF. Nah, dan di sana itu ada banyak material yang bisa dipakai. Nah, Terus dia suka ada library-nya. Kamu Kita belajar? pinjem. Kamu belajar? Belajarnya di sela-sela ngajar Itu kampus belajar. karena ya kan nggak dari pagi sampai sore itu nggak seterusnya ngajar, nyiapin materi, meeting, nggak semuanya. Jadi masih ada waktu sela-sela itu dipakai belajar sehari sejam lah, setengah jam, Gitu. tergantung mood lah. Jadi kalau istri itu prinsipnya adalah berjalanlah seperti siput. Yang penting kamu berjalan. Nggak apa-apa lah Pak. Yang Kalau penting kan suaminya nyampe. terbang seperti jet, Tapi habis itu berhenti. habis itu berhenti, Terus baru terbang lagi. baru terbang lagi. Berhenti lagi. Ambil jeda dulu. Kalau aku gitu ya, I think so. That's like typical style of Arif Muhammad gitu. Ya, kalau istri saya begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Itu namanya istiqomah Pak. iya gampang stres, kan ada orang yang gampang stres belajar ya. Mungkin sebenarnya bisa meniru pola istri saya. Misalnya nggak usah lama-lama, ngapain kalian bikin stres, sejam aja cukup gitu. Makanya kenapa ada seorang profesor di Cambridge bilang, if you want to be a productive person, just spend 4 days every day. 4 hours every day. 4 jam saja sehari sebenarnya cukup. Tapi full konsentrasi. Nah, 1 jam itu dipakai untuk belajar. Dan saya pikir itu yang diterapkan istri dalam banyak kehidupannya, termasuk ketika menyelesaikan S3. Lalu kamu tes IELTS, dan aku ingat setiap kali tes IELTS tuh, habis keluar tes IELTS selalu bilang ke saya, kayaknya saya dapat 6 deh. Selalu begitu, sama seperti yang dia bilang, kayaknya tesis saya diperpanjang nih. Gitu persis dari S2, S3. Kayaknya untuk sekarang kita udah nggak sekolah lagi, jadi kalau nanti saya mendapatkan cerita-cerita yang sangat pesimis dari istri, I knew that is not true at all. Akhirnya keluar 6,5 gitu. Jadi pas butuh pas dapat ya. Pas butuh pas dapat. Dan kita ngelamar banyak beasiswa nih, ini yang pada nggak tahu ya, kita ngelamar. Tuh sampai enak kan. Jadi kalau teman-teman yang gagal beasiswa, aduh jangan cerita ke kita deh, itu ditendang kalian kalau. Sudah berapa kali? Udah berapa kali berkali-kali. Apalagi saya ya berkali-kali. Kalau istri itu juga panjang. Kita ngelamar selam bersih. Padahal itu cukup peluang sebenarnya, ya betul. Dan ada dosen yang sudah pernah dapat dari Betul. dari departemenku, Betul jadi kan sekali. chance-nya sebenarnya lebih tinggi. No, that is IDB. Bukan. Itu Islamic Development Bank, Ibu Siti itu di Islamic Development 2 kali, yes I know. 2 kali Jadi play 2 IDB. kali dan kita nggak ada respon waktu itu, nggak dapat. 2 kali IDB ya, Islamic Development Bank. Lalu selam bersih sekali. Dan itu terlambat gara-gara si Profesor Trevor Martin yang kemudian menjadi supervisor istri tidak mereply. Bukan tidak merata, kita buru-buru soalnya. Juga Iya, beliau, kita buru-buru. karena ya ternyata tahu beliau sibuk kan sekarang, Iya. baru tahu kalau beliau itu. Nah akhirnya nggak berhasil. Jadi selam bersih 2 kali IDB, lalu selam bersih dikti itu sama kamu nggak bisa ya, gara-gara nggak ada LOA. Ayo remember, gara-gara nggak ada LOA. Kayaknya iya kan. Padahal suaminya dapat dikti, gara-gara nggak ada LOA. Waktu itu kita belum dapat Pokoknya LOA kebijakannya karena kan ganti-ganti melulu tuh. betul, karena waktu itu UI nggak respon, mereka nggak responsif ya.
waktu pendaftaran, jadi nggak diproses ke pas di admissionnya. Nah, awal-awal memang Allah sudah mendesain semua untuk dapat di University of Bristol, satu kampus dengan saya, satu departemen. LPDP pun itu yang LPDP kedua. dan istri ngelamar LPDP pertama kali, wawancara pertama nangis. Istri saya tuh jarang nangis. Saya hitung dengan jari selama pernikahan menangis gitu, diam-diam nangisnya, cuma maksudnya di hadapan saya gitu, terus dilapor. Nah, LPDP itu bikin istri saya menangis. Ada ibu-ibu lagi ya, salah satu pewawancaranya. Dan Anyway, emang dia yang bikin. yang bikin nangis. Anyway, that's fine. Biasanya sih katanya sih di LPDP sering begitu, dibuat nangis. Dan katanya kalau dibuat nangis itu lolos, tapi sama istri dibuat nangis nggak lolos. Nah, akhirnya di LPDP yang kedua baru keterima. Jadi istri saya waktu itu pengumuman LPDP lagi tidur karena beda zona waktu. Saya yang mantau di Inggris. Penuh deg-degan waktu itu lagi ngajar di kelas computational engineering bla bla bla, terus sambil buka-buka handphone pas lagi mereka lagi tutorial gitu ya. Dan akhirnya istri keterima. Lalu saya waktu itu sudah 2 tahun di Inggris menjemput mereka balik ke Indonesia. Jadi kendala paling IELTS dan supervisor. Ya, dapetin LO itu Nggak mudah waktu nggak itu. mudah. Jadi waktu itu Karena lebih kepada, kalau kita tuh karena lebih pertimbangannya karena pilihan kampusnya Terbatas. itu sangat terbatas. Bagi kalian yang masih single mungkin pilihan kampusnya kan banyak banget, jadi kalian bisa milih topik riset sesuai yang benar-benar sesuai untuk kalian, kampus yang benar-benar kalian pingini, supervisor yang keren, pilihan kalian lebih banyak gitu. Kalau saya ya cuman beberapa kampus saja, karena memang kita tidak mau sudah berpisah 2 tahun harus LDRan lagi, yang sambil satu di S3 negara pula. mana, sambil S3 pula, ada anak lagi. akan lebih complicated kehidupan kita gitu. Makanya ya sudah di depan aja complicatednya. Dan waktu itu kan sebenarnya rencana kita setahun doang LDR-nya. Tapi memang Allah kasih cobaan di setahun pertama ya, which kita nggak terlalu mikirin waktu itu ya, kita jalanin. Memang prinsip, kayaknya rata-rata prinsip hidup kita berdua ketika di 2 spektrum yang berbeda ya. Kalau saya sih gagal ya dihantam aja gitu. Kalau istri gagal nggak dipikirin gitu ya. Cuman kita bakalan maju terus gitu. Nggak terlalu mikirin yang dibikin melankolis, dibikin sedih, apa namanya, melemahkan semangat. Ya paling nangis hari itu aja boleh lah. Habis itu ya bangkit lagi lah. Masa come on, hidup is like cuman ngabisin waktu kalau kalian terlalu bersedih gitu dibanding menyesali berbagai macam kegagalan. Ya begitu ceritanya ya, sampai kemudian S3 hamil. I think that's like 2 weeks after arriving. Is it? Pokoknya langsung hamil. Pokoknya sebulan datang, satu setengah bulan kemudian lapor ke supervisor dalam keadaan dan istri diduk gimana ini datang. Istri khawatir sekali. Tapi begitulah ya, Allah mudahkan ya semuanya. Ternyata dapat supervisornya enak setelah nyari-nyari selama 2 tahun. Betul. Itu tadi. Dan untuk kalian tahu nggak mudah ya S3 berdua. Ya kalau kita pikir-pikir lagi, that's not easy to be honest gitu ya. Cuman ya tadi kita bilang ya, saya dan istri cerita, mungkin semua tantangan-tantangan itu kita ngerasanya ya dihantam aja sih. Maksudnya kayak lagi bertarung di arena pertandingan ya, kita mukul aja gitu loh. Dipukul, it's okay. Yang penting kita nggak mati ya. Yang penting kita nggak mati, dijalani aja gitu ya. Saya bilang misalnya S3 saya cuma 3 tahunan gitu berjalan dengan lancar, nggak juga. Kalian aja nggak ngerasa bagaimana intensitas S3 seorang Rio Muhammad gitu. Rambut putih, rambut rontok gitu. Atau ada yang bilang, itu istri S3-nya lancar-lancar aja. Kalian nggak tahu kan? Nggak tahu perjuangan di belakangnya, bagaimana disiplin riset, lagi banyak tekanan baik di keluarga maupun riset pun tetap harus dijalanin gitu ya. Dan itu ya harus kita lewatin gitu ya. Kalau kita nggak hantam terus, nggak mukul terus ya kalian nggak akan berjalan ya. And it's not easy lagi-lagi ya, ini nggak mudah. Jadi kalau ada yang, saya sering dapat komen gitu dari teman-teman yang terutama ibu-ibu ya yang menemani suaminya S3, waduh itu lihat satu orang S3 aja sengsara kayak begitu, bagaimana dengan berdua S3 gitu ya. But anyway, we did it ya. Jadi mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita menjaga ritme ya, semangat supaya terus belajar, terus menuntaskan riset kita dengan baik ya. Itu mungkin sih, kalau mau detail bagaimana manajemen waktu, cerita pengalaman lebih banyak, mungkin kita bisa bahas di vlog berikutnya. Lalu yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah, ada yang tanya nih soal PNS yang mau studi. Istri saya adalah PNS. Tapi
PNS dosen tuh beda. Nah, sama enggak, PNS tapi dosen. kan ada dokumen-dokumen spesifik yang kalian butuhkan. Paspor Oh, biru. ini sudah sampai dokumen spesifik ya. Ya, paspor biru ya Paspor kan. biru, setnek. Setnek, dan itu butuh waktu untuk Butuh persiapan. waktu. Tidak semudah orang-orang yang bukan PNS. Jadi you have to remember that. Lalu kemudian karena dia dosen jadi lebih mudah. Kalau non dosen kalian ingat ada kewajiban 2N+1, ada masa kalian nggak boleh langsung keluar. Jadi perhatikan aturan-aturan kepegawaian di kantor kalian sebelum Dan kalian harus meneruskan kalau studi. targetnya izinnya 4 tahun harus balik 4 tahun meskipun belum selesai kalau PNS. Betul. Jadi ya seperti itu, ada prosedur-prosedur yang lebih ribet. Kalau beasiswanya banyak sebenarnya, sekarang udah ada LPDP. LPDP sekarang bisa, malah yang susah tuh dosen. Malah yang susah itu dosen gitu ya. Dan ada dulu Bappenas ya, setahu saya juga ada kesempatan untuk studi. S2 malah lebih banyak S2 malah lebih banyak lagi. Australian Awards itu juga banyak yang support PNS. Kementerian kan S2 juga banyak. Banyak loh surat-surat tembusan untuk Kementerian beasiswa dan dari Banyak. berbagai negara. Jadi mungkin cari informasi lebih banyak. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ceritanya rada santai ya kali ini. Ya sebelumnya kita bahas soal parenting lumayan serius ya. Kayaknya kita rada santai karena cuma menceritakan pengalaman yang sudah lewat. Karena sudah berlalu jadi lebih santai. Kita ketemu lagi di film berikutnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.